ya, oke, kita lebih banyak diskusi ya, diskusi. Nanti nih saya jelaskan dulu ketentuannya. Ini kita bahas mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Nah ini mungkin Bapak Ibu ya, dokumen-dokumen persiapannya mudah-mudahan udah siap ya. Saya yakin semua sudah. Pertama berarti Bapak Ibu nyiapin spek DED karena ini pekerjaan yang besar, DED-nya sulit nih Bapak upload. Ya udah dilakukan. Nanti tentukan karena Bapak Ibu nilainya di atas 200 di dalam dokumen persiapan itu dideklar, dinyatakan bahwa nanti pemenang wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan. Ya, jaminan pelaksanaan. Dan nanti setelah pekerjaan selesai wajib menyerahkan jaminan pemeliharaan. Ya, di dalam dokumen persiapan yang diupload itu sudah dideklar. Tapi kalau belum, kalau misalnya kelewat katakanlah gitu, pada saat nanti Bapak panggil klarifikasi, minta surat pernyataan kesediaan membuat jaminan pelaksanaan. Oke, katakanlah ini udah dokumen persiapan ini sudah siap. Sudah diupload tadi Pak ya, udah siap, udah Bapak buat satu lembar, kasih link Google Form-nya nggak apa-apa. Nah, kemudian langkah pertama kan Bapak bikin paket tuh, sesuai dengan ID paket sirup, Bapak bikin paket. Kemudian setelah Bapak bikin paket, ada masa penawaran, ini 3 hari kerja. Kemarin Bapak Ibu di sini ngasihnya berapa hari? 3 hari, atau minimal 3 hari kerja. Minimal 3 hari, tapi jangan 1 hari, kalau 1 hari salah. Nah, di sini nanti bikin paket, masa batas air pemasukan 3 hari. Nah, nanti setelah 3 hari kerja, Bapak buka nih papan mini kompetisi. Jadi kalau tender itu bahasanya pembukaan penawaran kalau tender. Ya. Nanti setelah dibuka ada berapa banyak, nanti muncul tuh. Ada berapa penawaran, ada 3 misalnya PTA, PTB, PTC. PTA berapa persen dari Pagu misalnya di sini ya. Nah, di sini nih Bapak nih, merupakan ini nih RAB-nya Bapak berapa? Misalnya 30 miliar. Penawar pertama berapa persen dari nilai Pagu? Penawar kedua berapa persen? Penawar ketiga berapa persen? Ini di sini, nanti muncul peringkat 1, 2, 3. Nah, langkah berikutnya, nanti PPK dibantu oleh tim teknis ya, dibantu oleh tim teknis melakukan pemilihan calon pemenang. Nah, kalau tender istilahnya evaluasi penawaran. Ini makanya kenapa ini dipindahkan dari PPK kepada Pokja, karena prosesnya ini sebenarnya proses tender sederhana, pekerjaan sederhana, tender menggunakan harga terendah, mirip, tahapannya mirip. Makanya ini dipindahkan dari PPK ke Pokja. Nah, sekarang kalau masih di PPK gimana? Ya sudah, PPK nanti pemilihannya dibantu oleh tim teknis ya. Tim teknisnya tolong di SK-kan. Karena kalau nanti ditanya, ini siapa yang melakukan evaluasi? PPK-nya sendiri. Misalnya PPK jawab, ada tim saya Pak. Pasti akan ditanya legal formalnya SK-nya mana. Jadi nanti Bapak Ibu pastikan semua tahapan ini sudah dilakukan. Ada bukti berita acaranya. Ya, misalnya nanti Bapak Ibu, nanti di tahap pemilihan pemenang, ya, ini atau kalau di istilah tender itu evaluasi, dokumen-dokumennya apa, harus ada. Berita acaranya apa, harus ada. Terus setelah dapat nih calon peringkat pemenang, berikutnya adalah, kalau istilahnya kalau di sini, verifikasi data kualifikasi, pembuktian kualifikasi. Bahasanya, Bapak NIB-nya KBLI nomor berapa, mana NIB aslinya, gitu loh bahasa awamnya. Tolong ini dilakukan, ada undangan, ada berita acaranya, pembuktian kualifikasi. Nanti ada cek NIB, cek KSWP, cek akte, dan cek daftar blacklist. Barulah nanti penetapan pemenang. Ya, penetapan pemenang. Nah, kalau penetapan pemenang ini nanti kan dikeluarkan oleh PPK, nanti oleh penyedia dipakai untuk membuat jaminan pelaksanaan. Kira-kira seperti ini tahapannya. Nah, sekarang bagaimana nanti tahapan yang harus dilakukan oleh tim teknis setelah pembukaan papan mini kompetisi? Setelah dibuka ada berapa? Ada 3. Oh, ada 3. Nanti Bapak Ibu tolong, walaupun secara harga ada peringkat pertama, kedua, ketiga berdasarkan urutan harga penawaran. Tapi belum tentu yang terendah pasti menang. Belum tentu. Ya, Bapak Ibu perlu ngecek. Yang dicek oleh tim teknis adalah yang pertama, itu pemenuhan syarat SKP, sisa kemampuan paket. Tolong nanti Bapak cek. Pekerjaan ini nilai paketnya berapa?
Nah, kita sebut kecil. Kalau kecil berarti kan SKP-nya 5 dikurang P. Kan berarti maksimal dia 5 pekerjaan dilaksanakan secara bersamaan. Kalau paketnya kecil di bawah 15. Kalau di atas 15 berarti pakai rumus 1,2 kali N. N-nya itu 5. 1,2 kali 5, 6. Dia maksimal 6 paket dikerjakan secara bersamaan. Misalnya nanti caranya gimana? Karena di sekarang itu belum, ini fiturnya statusnya itu oleh LKPP sedang dikembangkan, ya, supaya nanti kalau begitu Bapak nyari PTA, PTA sedang berkontrak dengan mana saja. Ini sedang dikembangkan oleh LKPP dengan Telkom. Tapi kalau karena fiturnya belum tersedia, caranya gimana? Bapak tinggal undang peringkat pertama, undang untuk klarifikasi SKP. Bapak tanya, Pak, ini Bapak paket yang sedang berkontrak sekarang, sedang berjalan ada berapa? Ya, gitu. Nanti bahwa dia dalam bentuk surat pernyataan pakai materai ya Pak ya. Satu, bahwa SKP-nya dia tinggal berapa gitu. Itu pertama. Yang kedua, surat pernyataan apabila penyedia memberikan data yang tidak benar atau palsu, ya, maka dia nanti siap bersedia menanggung risikonya. Kalau nanti dia dikenakan sanksi. Sanksinya apa? Kalau nanti temuan auditor, bisa jadi temuan auditor pada saat diaudit. Bisa jadi, mohon maaf, ini kejadian di beberapa tempat, ada laporan dari LSM, ternyata si PTA ini kuotanya udah habis. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, nanti risiko bagi penyedia adalah mengembalikan keuntungan 15%. Nah, ini tadi Bapak Ibu, tadi makanya sebelum, pada saat pemilihan calon pemenang, tolong panggil, minta dia jujur mendeklar SKP-nya dia tinggal berapa. Kira-kira begitu. Nanti minta surat pernyataan pakai materai yang tanda tangan direktur si perusahaan. Ya, direktur si perusahaan. Itu tolong dicek dulu, dipanggil, dicek, ada berita acara klarifikasi bahwa nanti kesimpulannya karena Bapak di atas 15 berarti pakai rumus 1,2 kali N. Ya, N-nya itu 5. Ya, 1,2 kali 5, 6. Yang sedang berjalan ada berapa? 4. Oh, berarti 6 dikurang 4. SKP-nya tinggal 2. Masih bisa nggak dapat paket di sini? Bisa. Tapi kalau SKP-nya 0, udah Pak, Bapak udah tertutup nih, kagak bisa, gugurin. Ya ini nanti Bapak Ibu yang jadi tim teknis, tolong diundang penyedia ya peringkat pertama ya untuk membuktikan SKP-nya. Nanti Bapak Ibu ada bentuk surat undangan, ada berita acaranya. Berita acara SKP-nya. Ya, jangan lupa minta surat pernyataan di atas materai. Ini yang pertama. Nah, katakanlah PTA peringkat pertama lulus, Bapak centang, SKP-nya masuk. Nah, yang kedua, Bapak cek. Yang berikutnya, langkah berikutnya yang perlu Bapak cek adalah kesesuaian spek. Spek ini Bapak ada spek apa? Nanti ada berapa item pekerjaannya? Ada 200. Nanti Bapak ngecek satu-satu. Dicek kesesuaiannya. Mungkin ada Bapak spek yang namanya Bapak spek konstruksi kan mungkin ada spek bahan dan material ya Pak ya, kan kalau spek konstruksi itu ada 6. Nanti tolong Bapak perhatikan ya, jangan sampai nanti speknya nanti nggak sesuai. Nanti Bapak Ibu perlu lakukan klarifikasi. Ya, nanti Bapak ada namanya spek material, bahan dan materialnya sesuai nggak? Misalnya Bapak pakai apa di situ kan? Pekerjaannya bangun embung pakai batu kali yang kayak apa? Atau nanti Bapak menggunakan sheet pile yang speknya bagaimana, spek bahan, ya. Terus ada spek peralatan, ada spek risikonya, ya kan nanti kalau risiko itu nanti Bapak ada, kalau Bapak mini kompetisi kan nanti setelah penyedia nawarin ada default, dia harus ngisi SMK3-nya. Biaya SMK3-nya tuh berapa rupiah? Nanti Bapak tolong klarifikasi, kan di RKS Bapak udah mensyaratkan kan peralatan K3-nya. Peralatan K3 yang diperlukan untuk peralatan ini apa saja? Ya, Bapak cek apakah harga yang dia tawarkan sudah bisa mengcover seluruh perlengkapan peralatan K3. Apakah mungkin pakai safety shoes, apakah mungkin pakai wear pack, apakah mungkin pakai helm, apakah mungkin pakai safety belt, dan seterusnya. Biaya K3-nya. Ya. Itu ada, karena kalau di katalog itu nanti sendiri dia, biaya K3-nya itu tersendiri. Ada namanya biaya K3. Karena nanti di sini, ya seperti ini nanti Bapak Ibu. Kan nanti di penawaran penyedia itu kan ada yang namanya ini, biaya K3-nya itu tersendiri di sini.
Nah ini, nah biaya. Jadi selain biaya pekerjaan, per produk pekerjaan, ada biaya SMK 3-nya. Nanti tolong Bapak, Ibu ya tim teknis ngecek. Biaya K3 ini apakah sudah termasuk semua komponen-komponen biaya K3 yang ada di dalam RKS. Bapak Ibu perlu klarifikasi ke penyedia yang bersangkutan. Ya, termasuk juga nanti ada biaya MOP and DEMOP. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti Bapak Ibu tolong dicek speknya satu-satu ya. Spek bahan ya sesuai apa enggak, spek peralatan sesuai atau enggak, nanti spek metode, tahapan dan proses kegiatan, atau kalau di dalamnya nanti Bapak Ibu mempersyaratkan personil manajerial. Ada enggak? Misalnya perlu SKA arsitek atau SKA bangunan gedung misalnya, atau SKA sipil. Nah, Bapak mensyaratkan di situ apa aja, minta misalnya melampirkan ijazah, melampirkan CV, melampirkan SKA atau SKT, ada nggak? Itu nanti Bapak cek. Ya, Bapak cek minta misalnya, oh Pak, bawa SK, mana tenaga ahlinya, mana SKA, SKT-nya. Itu dipanggil. Ya, ini tolong nanti Bapak cek ya, diklarifikasi satu-satu. Nanti hasilnya, hasil pengecekannya ini nanti Bapak Ibu ya tolong nanti dibuat nih kertas kerjanya nih kayak gini. Pertama nih misalnya PTA ya, PTA ada berapa item, ada 200 misalnya. Cek satuan kuantitasnya, SKP-nya masuk enggak, cek kesesuaian speknya satu-satu nanti. Sesuai misalnya. Jadi kalau Bapak ada 200 itemnya harus sesuai semua. Ya, kalau nggak sesuai gugur. Ini di sini nih. Walaupun tidak sesuai, kalaupun dia peringkat terendah nggak sesuai gugur. Jadi sini kita centang. Karena nanti di sistem itu, sistem kalau peringkat pertama gugur, Bapak Ibu harus punya alat bukti kenapa dia gugur. Misalnya berdasarkan berita acara klarifikasi nomor sekian-sekian, dia tidak bisa menunjukkan sertifikat uji tahan api. Oh, kita lampirkan. Atau peringkat kedua, saya pernah begitu. Peringkat kedua, kita minta speknya adalah lapis timbal. Ternyata dia nggak ada lapis timbal, gugur. Spek nggak sesuai. Berdasarkan hasil klarifikasi, spek nggak sesuai, gugur. Ya, karena nanti harus ada justifikasinya. Peringkat pertama gugur karena apa? Peringkat kedua gugur karena apa? Kira-kira seperti itu.